Saya ingin petani di Indonesia ini berdaulat, bukan ketahanan. Jadi kita menghormati apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita yang membuat kita ada di hari ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan wawancara khusus. Wawancara khusus kali ini saya tentunya menghadirkan salah satu narasumber yang sangat inspiratif sekali Tribuners, dan sudah hadir di hadapan saya secara langsung. Di sini sudah ada Bapak Surono Danu. Halo, selamat datang Bapak. Terima kasih saya diundang kemarin. Sama-sama, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surono Danu yang telah menyempatkan waktunya hadir nih Pak di studio Tribun Lampung. Nah Tribuners, untuk Tribuners yang mungkin belum tahu, Bapak Surono Danu ini merupakan seseorang yang melahirkan benih kedelai unggul ya, benih kedelai unggul. Jadi benih kedelai unggul ini nantilah yang akan kita kulik-kulik, yang bahkan kita bahas bersama dengan Pak Surono pada hari ini ya Tribuners. Nah selain itu kita boleh kenalan dulu dengan Pak Surono tentunya. Pak Surono ini kegiatan sehari-harinya sebagai apa sih Pak? Katanya memang tempat tinggalnya sendiri di Lampung Tengah ya Pak ya? Asli Lampung ya Pak ya? Dari Provinsi Lampung berarti? Sejak tanggal 28 Agustus 1982 saya masuk Lampung. Oh, masuk ke Lampung. Oke. Nah kalau untuk kegiatan sehari-hari sebagai apa Pak? Petani? Sebetulnya saya pengangguran yang tidak jelas. Tapi pekerjaan saya utak-atik tanaman. Utak-atik tanaman ya Pak ya. Dan sebenarnya nggak ada yang pengangguran. Pak Surono ini merupakan petani sukses ya Tribuners ya. Nah katanya juga Pak Surono ini merupakan lulusan dari IPB pada tahun 1970-an ya Pak. Ini benar ya Pak? Enggak. Waduh. Jadi yang benar gimana nih Pak? Lupakan saja itu. Oke, boleh. Kita moving ke penemuan ya mungkin ya Pak ya, atau yang kita bridging di awal tadi bahwasanya Pak Surono ini melahirkan kedelai unggul yang mana terinspirasi dari Megawati. Nah, Bapak bisa ceritain nggak dengan Tribuners di rumah dan tentunya dengan saya di sini, karena kami pengen banget nih Pak mengetahui tentang apa sih yang Bapak telah lahirkan ini. Apa bedanya dengan varietas atau dengan jenis-jenis yang lainnya gitu Pak? Masalah kedelai itu terbangun dari masalah perjalanan sejarah di Lampung. Sebetulnya ini semacam kemarahan, tapi tidak tersalurkan. Dulu di Lampung dikenal Gunung Balak ini surplus kedelai untuk Lampung. Kelebihan kebutuhan Lampung dibawa ke daerah lain. Bukan cuma Gunung Balak. Akibat kesalahan dari pemikiran kita waktu itu, dihadirkannya kelapa hybrid dan sejenis tanaman kacang-kacangan penduduk tanah, dan itu sumber hama yang membuat tanaman kedelai ini hampir dapat dikatakan kita hanya bisa memangsa kedelainya datangkan dari luar. Dari daerah kedelai yang dulunya daerah kedelai, Gunung Balak, Mesuji dan yang lainnya, sekarang tidak ada yang berani nanam kedelai walaupun satu biji. Satu biji menjadi satu pohon. Kenapa tuh Pak? Ya karena hamanya itu tidak bisa dikendalikan. Saya tidak minta maaf ke Kementerian Pertanian karena kecerobohan kita. Kecerobohan kita terlalu sulit untuk dikendalikan dari pengaruh pemerintahan yang lalu, yang lalu. Nah sekarang ini akibatnya sejak tahun 2000 sampai hari ini kita makan kedelai, mungkin kedelai GMO, yang mana menurut pendapat saya itu kurang baik untuk organ tubuh manusia. Oke, berarti awalnya ini dilahirkan karena rasa kekesalan ya, kemarahan ya Pak ya? Kemarahan. Oke. Tapi saya tidak bisa
bicara dengan kemarahan yang tidak baik, tapi saya melakukan persilangan. Untuk tetua betinanya saya ambil dari hasil penelitian kawan-kawan di pemerintahan, Orba, tetua betina. Tetua jantannya kebetulan saya temukan di daerah Menggala. Sekarang Mesuji, Tulang Bawang ya, maaf bukan Mesuji. Itu kedelai ringgit. Kedelai ringki. Namanya kedelai lokal itu ringgit. Ringgit. Iya. Oke. Dan kebetulan pemerintah yang lalu, bukan yang lalu kemarin, lalu itu tidak menghormati peninggalan yang ditinggalkan pendahulu kita. Jadi enak bicara mendatangkan beli dari luar, yang mana kita sendiri nggak tahu pohonnya seperti apa. Nah, dari perjalanan itu ibu, mbak ya, memberikan sebuah gambar. Saya coba lahirkan dalam bentuk persilangan, mulainya di tahun 1986 di pekarangan rumah. Dan kedelai ini uji coba tanam tahun 1990 di Seputi Surabaya, di belakang Koramil waktu itu. Luasan 1 hektar di Blok Kauman kalau tidak salah gitu ya. Koramil masuk ke dalam, ya alhamdulillah baik. Dan kemudian uji coba di daerah-daerah lain. Dan saya tidak minta hasilnya, saya berikan untuk yang menanam. Saya hanya ngambil paling banyak ya 1 ons untuk uji ulang tanam. Baik kedelai kuning atau putih atau yang hitam. Ada juga kedelai hitam untuk bahan baku kecap. Nah, sekarang sudah mulai meluas di beberapa daerah, dan pada saat tertentu dari partai tertentu, ya partai yang saya ikuti sendiri, akan mendatangkan benih kedelai GMO. Saya tidak setuju. Kami punya kedelai sendiri. Tapi sebenarnya untuk jenis-jenis kedelai itu sendiri ada berapa banyak sih Pak? Kedelai yang memang lokal atau yang ada di Indonesia gitu? Sebenarnya lokal dari dulu banyak. Tapi karena hama. Bukan hama, jadi pemerintah kita tidak memperhatikan itu. Akhirnya hilang. Jadi kurang pembudidayaan kah atau bagaimana? Ya, atau kurang diperhatikan? Kurang diperhatikan. Seperti padi contoh aja ya, ini yang lain padi katanya kayak varietas unggul yang PUTW ya, varietas unggul tahan orang. Mana yang tahan? Nggak ada. Tapi coba saya lahirkan juga jenis padi yang lebih, saya anggap lebih baik. Yang asalnya dari Lampung juga, serendah dengan Dayang Rindu, dengan nama MSP juga, yang sudah menyebar se-Indonesia, walaupun sporadis ya, tapi sporadis karena saya pakai pola teknologi budaya yang ditanamkan pendahulu kita, getok tular. Nah itu berkembang se-Indonesia. Berarti untuk sejauh ini dari Bapak mencoba tadi di pekarangan rumah ya tadi katanya itu kan melahirkannya sampai dengan saat ini sudah melahirkan berapa banyak penemuan-penemuan baru nih Pak? Atau inovasi-inovasi baru nih baik kedelai ataupun varietas padinya? Jadi artinya saya coba menyimak permintaan Mbak itu ya, yang bisa ditanam berulang, petani tidak dirugikan harus selalu membeli benih. Jadi dari padi, kedelai, jagung itu bisa ditanam ulang, cabai, kacang panjang, kacang tanah, timun ya, itu. Nah untuk dari benih kedelai unggul ini sendiri tadi, ini berarti awal munculnya tahun 1986 tadi tuh Pak?
atau tahun berapa? Mulainya uji coba tanam dengan petani tahun 1990. 90. 91, 92 saya hentikan. Kenapa sempat dihentikan, Pak? Karena pemerintahan waktu itu nggak suka. Waktu itu di Lampung pun ada namanya sembada tanam pertiwi. Penghancuran kedelai, kemudian mereka menanam kedelai. Ya alhamdulillah saya perhatikan tidak ada yang tanam. Karena kena hama. Hama yang kuat menyerang penggerek kolong. Kalau boleh saya ceritakan, hama itu datang dari Afrika yang dibawa oleh biji kacang-kacangan untuk penutup tanah hybrid. Hama itu namanya Ginkenella Etiella Ginkenella. Etiella Ginkenella itu itu lokal Indonesia yang ada. Bila menyerang kedelai kita, satu pohon ada 3, satu dulu diselesaikan. Kita masih punya sisa 2. Tapi yang bawaan dari negara luar itu lebih ganas, lebih cepat. Satu kolong 3 sikat 3-3-nya, terus kita dapat apa? Oke, berarti itu bisa disimpulkan bahwasanya hama yang datang dari luar ya Pak, bukan Bawaan benih dari luar, karantina kita pun tidak bisa bergerak. Oke. Karena situasi pemerintahan saat itu. Lalu apa yang Bapak lakuin, Pak? Saya lakukan dengan pestisida nabati. Itu penangkalan dari hamanya? Iya. Namanya Pestisida? dengan retenon. Oh. Oke. Jadi mulai kembali ditanam ulang itu pada tahun berapa, Pak? Bukan tanam ulang lagi di beberapa titik itu 2003. 2003. Selama itu saya hanya menanam di ember, di pot gitu, hanya untuk mempertahankan benih saja. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri, untuk dari masyarakatnya, terkhususnya kita persempit dulu untuk di desa Bapak atau Lampung Tengah sendiri, itu sudah banyak belum sih atau sudah ada belum sih Pak yang Dulu memang ada, tapi kan model saya tidak mau nawarkan. Oke. Saya ingin dari niat mereka. Dari niat mereka melakukan apa yang akan mereka lakukan untuk kehidupannya. Saya tidak mau nawarkan. Kalau saya tawarkan nanti saya pikir itu akan terjadi kesia-siaan. Tapi sudah coba upaya untuk menawarkan ke pemerintah belum Pak? Saya nggak mau tahu. Jadi memang harus pemerintah yang mencari. Saya selalu dengan tangan kiri melawan kebijakan yang tidak bijak. Tangkap saya kalau memang mau ditangkap. Nah, jadi pada tahun 2003 sampai dengan sekarang kan ini kembali lagi nih Pak, katanya kan tadi kita baca artikelnya bahwa saat ada benih kedelai unggul, katanya terinspirasi dari Ibu Megawati ya Pak, bener? Atau memang karena mengagumi sosok dari Ibu Megawati aja nih Pak? Atau menurut Bapak Bu Mega ini seperti apa sih sosoknya? Gitu? Rohani saya mengatakan dia kakak saya harus saya bantu. Dia ingin jadi peneliti, tidak kelakon, nggak bisa kuliah. Katanya memang Ibu Megawati pengen banget jadi sarjana pertanian ya, tapi Betul. belum kesampaian. Oke, ini kita bisa lihat videonya Tribuners. Ini Bapak lagi ngapain nih Pak? Lagi memberikan apa ini Pak ke Ibu Megawati? Pohon padi, MSB. Pohon padi. Oke. Ini dalam pertemuan dan dalam event apa nih Pak? Rakernas. Rakernas. Oke. Ini padinya Bapak persilangan sendiri juga kah atau bagaimana? Iya, itu yang tadi saya katakan. Tetua dari Lampung, jantannya Dayang Rindu, tetua betinanya si Rendah. Jadi memang Bapak padi juga sudah melakukan inovasi persilangan, kedelai juga emang melakukan persilangan juga ya Pak ya? Oke. Jagung. Jagung juga. Ya. Wow, banyak banget dong Pak. Ya, kalau padi sendiri nih Pak, sekali tanam itu bisa berapa banyak nih keuntungan mungkin petani gitu? Saya tidak bisa katakan karena data yang saya punya se-Indonesia tidak akan bisa mencapai data tahun 1962.
14 ton sampai 17 ton. Sekali panen. Tahun 1962 waktu gerakan pangan nasional. Waktu itu tanah belum tersentuh dengan pesticide. Sekarang tanah sudah tersentuh pesticide, otomatis kerusakannya lebih besar. Maaf nih Pak, kita awamkan. Pesticide ini apa nih Pak? Obat-obatan kimia untuk tanaman. Oke. Jadi tanah-tanah sekarang ini sudah Mulai miskin hara. Jadi tanaman bergantung pada yang diberikan manusia dalam bentuk pupuk organik, pupuk anorganik ya, pupuk kimia, dan obat-obatannya kimia. Oke. Jadi memang tidak sealami dulu mungkin ya, tanah kita itu juga yang bisa menyebabkan dari padi-padi dan juga tanaman juga bergantung dengan bahan-bahan kimia ini tadi. Iya. Oke. Tapi untuk Bapak sendiri masih membudayakan tidak? Oh tidak. Oh tidak. Saya mengajarkan mereka berkeliling Indonesia untuk kembali ke kearifan lokal masing-masing. Karena tiap wilayah jenis tanahnya berbeda-beda, Ya. ketinggian DPL-nya berbeda-beda, juga ada yang gambut, ya, variatif gitu. Dan itu tidak ada penjelasan dari Kementerian Pertanian. Layaknya Kementerian Pertanian itu memberi dorongan ke bawah dari hasil-hasil penelitian yang ada. Tanah ini jenisnya ini. Tapi sebenarnya tanah-tanah yang bagus itu tanah yang seperti apa sih Pak yang untuk penanaman? Tidak bisa dikatakan bagus, saya tidak. Karena sekarang udah rusak semua tanah. Baik yang terbaik maupun yang terburuk. Buruk semua. Jadi Ya kalau memang dari banyak perguruan tinggi mau marah, marahlah ke saya. Tapi Bapak selaku ini ada penelitian khususnya nggak sih, maksudnya kayak apa nih solusi yang perlu kita bangkitkan? Saya keliling Indonesia, nemui dulur-dulur tani yang memang minta saya hadir. Perguruan tinggi di mana diminta saya hadir. Saya temui, sejauh apapun saya tetap hadir. Karena saking cintanya ya dengan pertanian Indonesia ya. Ya karena yang saya rawat, saya sayangi ini makhluk Allah yang paling jujur di dunia. Manusia nggak ada yang jujur, tumbuhan lah yang paling jujur. Oke. Kalau Pak Surono sendiri sejauh ini bertaninya di mana nih? Katanya tadi kita udah ngobrol di pekarangan halaman rumah ya katanya. Nah di pekarangan rumah ini ada isi tanamannya apa aja nih Pak? Sekarang digantikan putri saya. Karena saya sendiri sepertinya nggak punya waktu lagi merawat tanaman di pekarangan. Jadi diisinya dengan berbagai macam tumbuhan ya Pak ya? Ya ada cabai. Cabai. Nah sekarang saya sedang lakukan perbanyakan. Saya berikan juga untuk putri saya neliti. Cabai yang satu manggar itu satu bunga satu buah. Nah, ini ada 2, ada 3 bunga satu manggar untuk saya berikan ke putri saya. Oke. Dan Karena itu permintaan Bu Mega waktu ke rumah itu sing marisi ilmumu sopono. Oke. Yang mewarisi ilmunya siapa? Putri saya sekarang. Oke, luar biasa. Jadi memang harus ada yang mewariskan ya Pak ya. Jadi biar nggak terputus nih. Nah, kan tadi kita udah berbicara varietas kedelai ataupun padi juga nih Pak ya. Yang katanya tadi persilangan ya padi lokal antara Panjentan Dayang Rindu dengan betina si rendah. Ini apa nih Pak? Ini persilangan. Tetua jantannya itu Dayang Rindu. Tetua betinanya si rendah. Si rendah. Iya. Ini jenis padi kah? Lokal. Oh, jenis padi lokal. Lokal Lampung. Lokal Lampung. Oke. Nah, ini keunggulan bibit ini nih apa nih Pak dengan yang lainnya? Dulu saya mencari sebelum menentukan dia tetua itu, mengumpulkan dari Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung 181 nama. 181 nama. Wow. Nama lokal. Itu Dari jenis-jenis padi yang seleksi. berbeda juga. Iya, dari 3 provinsi.
yang saya katakan Sumatera bagian selatan. Ya. Itu seleksi untuk tetua saja itu memerlukan waktu 3 tahun. Karena diulang tanam. Ini umurnya berapa dari kecambah? Jadi trial errornya Iya. berkali-kali sampai waktu 3 tahun. 3 tahun itu akhirnya saya bisa tentukan bahwa hanya 2 ini yang bisa saya ambil untuk dilakukan persilangan. Kenapa hanya 2 ini Pak? Apakah 2 ini yang memang sudah menghasilkan dia bisa Dari jadi- semua sisi saya hitung, saya analisa, hanya 2 itu. Hanya 2 dari seleksi yang saya lakukan 6 kali tanam berulang, hanya 2 itu. Saya punya harapan dengan kekeringan pun dia masih bisa bertahan. Oke, apalagi sekarang lagi dilanda kekeringan banget nih Pak ya. Gitu. Ya, saya udah bicara tentang La Nina, El Nino dan lain-lain 30 tahun yang lalu. Oke. Nah kalau untuk perawatan khususnya Pak, untuk dari bibit yang kita bicarakan tadi ini ada perawatan khususnya nggak sih? Kembali ke manusianya yang merawat. Kalau atau mereka berusaha nemui saya, menghubungi HP mau ikut menanam, saya katakan jangan tanam, itu jelek. Baik kedelai, padi, jagung, itu jelek, jangan tanam. Tanamlah yang ada di toko-toko itu. Tapi ada penjelasan dari sana-sana baik, ini sebaik. Di Kabupaten Bojonegoro, di Jember, di mana. Yang di Kapuas ya Kalimantan Tengah, di Sintang apa di mana itu kembali ke manusianya. Jadi memang sebenarnya perawatan itu kembali lagi kepada manusianya. Kembali ke manusia. Kalau Pak Surono sendiri itu tidak nggak ada gitu perawatan khusus harus seperti ini, harus pemberian Ya, ini. kearifan lokal itu. Kembali lagi ke arifan lokal. Iya. Jadi memang perawatannya kembali lagi ke kearifan lokalnya, Iya, lokal bagaimana itu. cara lokalnya gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah tadi kan kita udah ngeliat nih Pak, Pak Surono kan ke acara Rakornas ya tadi ya. Ya. Memberikan bibit padi juga tadi ya, ada padi ke Ibu Mega, terus Pak Jokowi juga sama Pak Ganjar ya kalau nggak Iya. salah. Nah ini ada motivasi khususnya nggak sih Pak untuk kenapa memberikan bibit padi ini ke 3 petinggi partai ini Pak? Saya tidak mau membuka aib program nasional PDI Perjuangan. Tapi ada motivasinya nggak nih kayaknya? Kenapa gitu memberikannya kepada Bu Mega, Pak Jokowi? Ya karena dia yang minta. Kok iso kono gawe kaya ngene. Jadi memang ini permintaan dari Bu Mega sendiri. Ya. Oke. Pak Surono ada motivasi lain nggak sih? Kenapa kok kayaknya ingin sekali gitu untuk petani-petani di Indonesia, khususnya Lampung sendiri ini untuk kembali lagi ke lokal? Apa yang membuat Pak Saya Surono ingin petani di Indonesia ini berdaulat. Bukan ketahanan. Jadi kita menghormati apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita yang membuat kita ada di hari ini. Itu soalnya saya keliling dan saya pakai motor butut. Pak Surono berarti sudah keliling sampai mana aja nih Pak? Dari Pulau Simelu terluar dari Aceh Wow, sampai Papua. wow, serius Bapak? Luar biasa loh. Kalau ada HP saya boleh. Nanti di luar dari ini ya Pak ya, kita bakal tayangin juga nih Tribuners. Ini luar biasa loh Pak. Berarti kan bisa dibilang hidup Bapak sekarang ini memang sudah pengabdiannya untuk petani ya. Maksudnya untuk pertanian Indonesia ya. Iya. Jadi memang sesayang itu Bapak, sepeduli itu, secare itu Bapak terhadap petani dan juga lingkungan pertanian Indonesia kita Iya. ya Pak ya. Luar biasa. Selain itu untuk tujuan kedepannya ada motivasi ataupun ada program lain nggak sih Pak kedepannya untuk yang ingin Pak Surono buat gitu untuk petani Indonesia? Program yang saya ikuti ya kedaulatan pangan Kedaulatan pangan. untuk Indonesia, bukan ketahanan pangan untuk Indonesia. Kenapa kedaulatan pangan Pak? Kita harus berdaulat. Kenapa kita harus minta-minta ke negara asing?
Sedangkan kita mampu. Kita mampu. Kenapa harus merusak bangsanya sendiri? Tapi Pak Surono pengen nggak ada kerjasama antara kita petani dengan pemerintah ini menjadi satu, menumbuhkan lagi kedaulatan yang Pak Surono bilang, seperti program-program khusus unggulan untuk lokal itu tadi. Pak Surono kan punya ide nih, idenya bagus banget, persilangan varietas padi, terus juga kedelai. Mau nggak kalau diberdayakan dengan pemerintah ini tadi? Bekerja sama dengan pemerintah untuk petani lagi, kembali ke petani lagi. Kalau misalnya ada permintaan seperti itu. Saya tidak diminta pun, saya bekerja untuk pemerintah, untuk bangsa, untuk negara. Dengan tulisan ini silahkan baca. Wow, Marhaen tidak mengenal tanggal merah dan hari libur. Marhaen tidak mengenal seremonial. Wow, ini apa nih Pak artinya Pak? Saya awam soalnya Pak. Belajarlah. Belajar ya Pak. Ini kata-kata apa nih Pak? Kalau boleh di-spill dengan Tribuners sedikit. Saya yang menulis. Bapak yang menulis. Waktunya panen, musim Covid pun harus tetap panen. Tidak ada hari libur. Oke. Tidak ada tanggal merah. Jadi tidak ada hari libur untuk panen, tidak ada tanggal merah untuk panen. Tanam. Oh, untuk nanam. Ya tanggal-tanggal itu lah, tidak ada. Oke. Waktunya panen, waktunya tanam. Kita perlu makan, semua perlu makan. Luar biasa Pak Surono Danu. Terima kasih banyak Pak Surono sudah mampir ke studio Sama-sama. Tribun Lampung. Tentunya sudah memberikan dan juga menginspirasi Tribuners yang ada di rumah. Bahwasanya ada sosok Pak Surono Danu ya Tribuners asal Lampung nih Tribuners ya, yang patut kita banggakan dan tentunya patut sekali kita inspiratif ya dengan Pak Surono Danu. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung TV. Masih bersama dengan saya hari ini Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Surono. Sama-sama.